Jauh di jantung Papua, ada sebuah danau yang konon lahir dari kemarahan para leluhur. Hari ini, kita akan coba selami bareng-bareng legenda Danau Sentani. Sebuah kisah yang nggak cuma menciptakan lanskap yang indah banget, tapi juga membentuk jiwa masyarakatnya. Coba deh kita bayangin sejenak. Kita lagi ada di ujung timur Indonesia. Di depan kita terbentang pegunungan yang megah banget, namanya Pegunungan Cyclops. Dan persis di bawah bayang-bayangnya, tersembunyi sebuah keajaiban alam yang nyimpen cerita yang luar biasa dalam. Oke, kita mulai perjalanan kita dengan kenalan dulu sama Danau Sentani. Ini bukan sekedar titik di peta ya, tapi sebuah ruang yang seolah-olah hidup dan bernapas. Lihat deh pemandangannya. Danau Sentani itu ibarat permadani air yang luas dan tenang, terus dihiasi pulau-pulau kecil yang cantik. Tapi, ini tuh lebih dari sekedar pemandangan loh. Buat masyarakat adat Sentani, setiap jengkal danau ini adalah bagian dari rumah mereka. Sebuah lanskap kuno yang udah jadi saksi kehidupan selama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun. Nah, dari sini kita mulai paham kenapa danau ini lebih dari sekedar genangan air raksasa. Bagi masyarakat Sentani, danau ini adalah pusat dari alam semesta mereka. Coba bayangin ya, seluruh denyut kehidupan mereka itu berpusat di sini. Danau ini adalah dapurnya mereka, sumber makanan. Ini juga jalan rayanya mereka, penghubung antar desa, sekaligus jadi tempat suci buat upacara. Dan kanvas inspirasi buat seni dan budaya mereka yang khas banget. Sekarang, yuk kita coba menyelam lebih dalam lagi. Ke sebuah lapisan di mana dunia fisik dan dunia spiritual itu bertemu, seolah-olah menyatu di permukaan air danau ini. Inti dari kepercayaan mereka sebenarnya simpel tapi mendalam banget. Danau ini bukan air biasa. Ini adalah warisan suci, sebuah anugerah langsung dari para leluhur. Mereka percaya, di kedalamannya, roh-roh penjaga itu tinggal dan selalu mengawasi anak cucunya. Nah, untuk bisa benar-benar mengerti hubungan ini, kita harus kenal sama satu konsep kunci, yaitu adat. Adat ini semacam hukum tak tertulis yang mengatur segalanya. Ini adalah panduan tentang gimana caranya hidup harmonis dengan alam, gimana menghormati para leluhur, demi menjaga keseimbangan supaya dunia tetap baik-baik saja. Dan kepercayaan ini tuh bukan cuma teori ya, ini adalah praktik nyata dari adat itu sendiri. Beberapa pulau di danau ini dianggap sebagai rumah para leluhur, tempat yang sangat sakral, yang nggak boleh dimasuki sembarangan. Ini adalah wujud nyata rasa hormat yang tertanam di setiap interaksi mereka dengan danau. Nah, semua ini membawa kita ke jantung legenda Sentani. Gimana ceritanya landscape yang begitu indah ini justru lahir dari sebuah peristiwa yang sangat dahsyat? Pertanyaan ini nih yang jadi kunci buat membuka legenda asal-usulnya. Kalau menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, jawabannya adalah tidak. Dulu, tempat ini adalah daratan yang subur. Jadi, legenda ini dimulai dengan sebuah kesalahan fatal. Diceritakan kalau manusia purba pada saat itu melanggar hukum suci, melanggar adat. Entah karena keserakahan atau pertikaian, yang jelas mereka merusak keseimbangan yang rapuh antara manusia dan alam. Akibatnya, alam pun murka. Hujan turun dengan dahsyatnya, gak berhenti-berhenti. Bukan lagi hujan yang membawa berkah, tapi hujan yang terasa seperti hukuman. Langit seolah menangis tanpa henti atas apa yang udah dilakukan manusia. Lalu, tibalah puncaknya. Tanah yang mereka pijak mulai retak, bergetar, lalu amblas. Lembah yang tadinya jadi rumah mereka sekejap ditelan bumi. Air pun mengalir deras, memenuhi setiap celah, dan akhirnya menciptakan danau yang kita lihat hari ini. Puncak-puncak bukit yang tersisa itulah yang sekarang menjadi pulau-pulaunya. Dan dari bencana besar itu, lahir sebuah pelajaran yang abadi. Ini bukan sekedar moral cerita, tapi ini adalah panduan hidup yang fundamental. Menjaga adat itu artinya menjaga alam, dan menjaga alam ya artinya menjaga kehidupan itu sendiri, saling terhubung. Sekarang, mari kita lihat gimana legenda ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi sebuah warisan yang terus hidup dan benar-benar membentuk kehidupan masyarakat Sentani di zaman sekarang. Legenda ini nggak cuma diucapkan, tapi juga diukir dan dilukis. Coba perhatikan seni lukis kulit kayu mereka. Motif spiral yang sering muncul itu melambangkan ombak danau. Jadi setiap desain, setiap goresan itu adalah cara untuk menceritakan kembali kisah penciptaan. Ini bukan sekedar hiasan, ini adalah peta visual identitas mereka. Tentu aja, hidup kan nggak pernah berhenti berubah ya. Masyarakat Sentani sekarang ini menghadapi tantangan yang nggak mudah. Gimana caranya menyimbangkan nilai-nilai leluhur mereka dengan tekanan dunia modern? Gimana menjaga harmoni di tengah gempuran teknologi? Gimana mempertahankan tradisi di tengah perubahan yang begitu cepat?
Tapi, di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap jadi pegangan. Kisah tentang danau yang tenggelam ini jauh lebih dari sekedar dongeng pengantar tidur. Ini adalah pengingat konstan tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan apa tanggung jawab mereka terhadap alam dan para leluhur. Ini adalah identitas. Pada akhirnya, legenda Danau Sentani ini jadi semacam pengingat buat kita semua ya, bahwa setiap lanskap itu punya jiwa, setiap tempat itu menyimpan sejarahnya sendiri. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif. Saat kita berdiri di atas tanah tempat kita tinggal sekarang, kira-kira cerita apa sih yang sebenarnya tersembunyi di bawah kaki kita?